Ini mulai serius nih. Kalau diajak serius biasanya seperti mendengarkan khutbah. Iya, sudah mulai begitu, sudah mulai gitu. Ya jangan salahkan jamaah, ya. Jangan salahkan jamaah. Ya saya juga termasuk penikmat khotib ya. Jadi kalau saya sholat Jumat, ya kebanyakan saking nikmatnya apa yang disampaikan tidak terasa tuh. Gitu. Tahu-tahu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Karena memang khutbah di kita itu bager-bager, ya. Lembut-lembut. Iftitahnya saja mendayu-dayu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Dikasih langgam. Gitu. Hal yang tidak saya dapati di belahan Arab sana. Khotib-khotib di negara-negara Arab itu ya nggak ada tuh yang menggunakan langgam mendayu-dayu. Intonasinya mengacu kepada Nabi. Ala sautuh, suaranya apa? Keras, tinggi. Istadda ghadabuh. Apa? Bukan baper, bukan emosional, bukan. Istadda ghadabuh. Meletup-letup. Menggebu-gebu. Ihmaros ainah, matanya. Khotib kita kan megang tongkat, nunduk gitu kan. Iya. Jadi jamaahnya yang menyesuaikan gitu. Khotibnya nunduk, apalagi khotibnya baca teks ya, jamaahnya ya begini. Hari ini saya tidak akan terlalu serius. Ya. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa tarojum itu tidak sulit. Tarojum itu walaupun tidak populer tapi tidak menyesekkan gitu. Malah mengasyikan. Belajar tarjamah itu sama dengan mengarungi lautan yang luas yang di dalamnya kita dapati orang-orang besar yang setiap orang memancarkan inspirasi yang berbeda-beda. Yang ibarat kalau kita baca mereka itu, setelah kita baca, energi kita seolah dicas lagi. Yang penting, cara membacanya harus benar. Bukan membaca sebagai bahan mitos, bahan mitologi. Bukan membaca sebagai bahan dongeng, tetapi membaca sebagai bahan inspirasi. Nah, saya sudah buatkan pengantar. Tentu karena ini untuk konsumsi ulama, ya, saya tulisnya pakai bahasa Arab. Kalau ulama pasti pinter. Kalaupun nggak bisa baca bahasa Arabnya, pasti nanti dipakaikan aplikasi. Jadi tulisan saya yang berbahasa Arab itu terbacanya tulisan berbahasa Indonesia. Ya modus dikit nggak apa-apalah. Ya. Kalau kita buka maktabah Syamilah, ya, saya berharap semuanya bisa ngakses. Hari gini calon ulama nggak bisa buka maktabah Syamilah. Aduh, ini berarti panitia gagal testing nih. Ya,
kalau sampai ada yang nggak bisa buka maktabah syamilah. Harusnya ini skill dasar. Kalau di antara Anda ada yang saat ini belum bisa, silahkan sharing dengan yang sudah bisa. Waktu bermalamnya itu dimanfaatkan untuk transfer ya, untuk bagi kemampuan. Saya sejak tahun 2000 sudah pakai aplikasi itu. Tahun 2000. Waktu itu masih banyak santri yang kalau buka laptop gimana ngidupinnya gitu. Saya sudah pakai itu. Ya. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat. Kalau kita buka maktabah syamilah ada konten khusus ya. Konten apa namanya? Ya. Tarojum dan tobakot. Ya, at-tarojum wat tobakot. Dalam maktabah syamilah yang ada pada saya, isi kitabnya tidak kurang dari 470. Oh, ada yang banyak banget. Di HP saya juga ada ini. Saya udah pasang aplikasi itu di HP. Jadi jangan lihat casingnya. Ini isi HP-nya luar biasa. Casingnya juga luar biasa. Nah, kita akan kesulitan kalau langsung masuk ke maktabah syamilah. Ya. Saya akan sampaikan pertama bahwa dalam kitab-kitab biografi, maka penyusunan kitab-kitab itu ada yang mengacu kepada tingkatan ala hasbit tabaqat, ada yang mengacu kepada huruf ya. Semacam ensiklopedi A ya, B, C, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Ada yang mengacu kepada tahun-tahun kematian. Ada yang mengacu kepada kurun. Nah, ada juga yang mengacu kepada geografis asal wilayah. Untuk memudahkan, wah, ini udah mulai ada saingan nih. Iya. Saingan yang begini berat nih. Berat. Karena ini kan familiar sejak lahir ya, gitu. Dari lahir aja udah biasa dengerin yang begini nih. Ya. Saya kebetulan dapati ada klasifikasi kitab-kitab populer di dalam ilmu biografi. Ya. Kategorisasinya Tarajumus Sahabah wa Tabi'in. Ada biografi para sahabat dan tabi'in. Kitab-kitabnya sudah saya kutipkan beberapa. Kemudian Tarajumul Qurra, orang-orang yang ahli Al-Quran. Ada sudah kitab-kitabnya. Tarajumul Mufassirin, ahli Quran, yang disebut Qurra itu orang-orang yang punya kecakapan membaca, orang yang punya sanad membaca, orang yang punya ilmu membaca. Sementara Mufassirin secara lebih spesifik terkait dengan penafsiran. Tarajumul Muhadditsin warruwat, kemudian biografi para ahli hadis dan para rawi ya. Termasuk di dalamnya Al-Jarh wa Ta'dil ya, yang tadi saya sedikit kutipkan. Kemudian ada Tarajumul Fuqaha wal Usuliyin, dari kalangan mazhab. Ada dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan seterusnya. Ada sekitar 24 item. Ya. Nah, silahkan nanti saya akan kasih tugas ya. Ya nanti selepas ini. Tetapi sebelum kita masuk kepada tugas tabarrukan bidzikri untuk ngalap berkah ya. Ngalap berkah, saya ajak kita untuk sedikit masuk ke scene, istilah sekarang ya, bagian dari biografi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah. Hijrah Nabi itu tahun berapa ya? Nabi hijrah tahun berapa? Ya? Sekitar ya. Nah, ini karena nggak baca biografi nih. Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 1443. Iya. Nabi hijrah 1443 tahun yang lampau. Masa begitu aja baru tahu? Penanggalan Hijriyah itu kan mengambil titi mangsa dari hijrahnya beliau. Bukan saat Khalifah Umar mencanangkan. Pencanangannya iya pada tahun kelima saat beliau menjadi khalifah. Tapi titi mangsa startnya dari hijrahnya baginda Nabi. Karenanya penanggalan itu dinamakan penanggalan Hijriyah. Kenapa sahabat Umar mengambil star itu? Padahal dalam sejarah kehidupan baginda Nabi banyak hal-hal yang luar biasa dialami oleh Nabi. Tapi kenapa hijrah yang diadopsi? Enggak waktu Nabi dadahnya dibelah, waktu Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Kenapa? Kalau kita baca biografi baginda Nabi, misalnya ini salah satu buku tarjamah ya, As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Katsir. Kalau sekarang yang ngetop itu yang disusun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Mubarakfuri itu nama daerah. Nama inisial kebangsaan. Jadi bentuk nasionalismenya Syekh Sofiyur Rahman. Nama Mubarakfurinya nggak dihilangkan. Dia ingin tahu, menunjukkan kepada dunia bahwa dia ini orang India. Jadi kalau hari gini masih ada yang ngutak-ngutik nasionalisme, apakah bertentangan, apa selaras dengan ajaran Islam? Norak tahu. Ketinggalan. Iya. Istri Nabi aja ada yang pakai identitas nasionalisme kok. Siapa? Maria. Ya. Al-Qibtiyah. Nama-nama Egyptnya kok dibawa-bawa. Identitas kebangsaannya sebagai seorang Mesir. Udah jadi istri Nabi kok masih dibawa-bawa juga.
Itu menunjukkan bahwa nasionalisme hal yang diakomodir dalam Islam. Yang sekarang ngetop itu yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman. Silahkan. Saya kira memang buku sejarah, buku biografi Nabi memang yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman itu sangat luar biasa. Digambarkan Nabi itu dalam sosok yang sangat manusiawi. Jadi nggak ngawang gitu, nggak baca biografi Nabi itu sebagai seorang tokoh mitos, nggak, tetapi seorang manusia yang membumi. Tapi juga disertai dengan dalil-dalil yang valid. Setiap hal itu diungkapkan berdasarkan fakta. Dari apa? Ya, dari dalil-dalil yang otentitasnya diakui. Soheh gitu. Silahkan. Ya, atau mau baca buku-buku sejarah Nabi yang lain silahkan. Tapi jangan kelasnya, maaf ya, bukan saya menganggap tidak layak ya. Ini kan kelas ulama. Masa kelas ulama mengacu sejarah nabinya pakai Nurul Yakin? Ingat nggak Nurul Yakin? Ya, buku sejarah Nabi yang kita pelajari saat di madrasah ibtidaiyah ya. Ya nggak level, kalau Anda masih belajar itu ya nggak ketemu inspirasinya. Kita akan hanya dapati dongeng dan mitos. Gitu. Nah ini kalau untuk sahabat misalnya kita boleh baca ini nih, Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ini disusun oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dosen Universitas Madinah, makamnya di Baqi. Beliau ini tokoh jamaah tabligh. Ya, kalau ada yang nyinyir sama jamaah tabligh, waduh. Iya waduh gitu. Berarti masih norak nih. Saya bukan bagian dari jamaah tabligh ya. Dan insya Allah dalam banyak hal saya tidak sependapat, selaras dengan pemikiran jamaah tabligh. Tapi asal Anda tahu, jamaah tabligh itu aktivitasnya diakomodir di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Di Raudhah ya. Yang tempatnya oleh Nabi dikatakan sebagai taman surga, letaknya di samping makam Nabi. Itu orang jamaah tabligh kalau hari apa? Senin dan Kamis pasang karpet loh. Untuk buka bersama. Makan-makan di masjid. Begitupun di Masjidil Haram di Mekah. Nah, ini buku yang sangat bagus. Kalau kita mau pelajari biografi sahabat, salah satu ini buku yang saya kira recommended ya. Ini bagus. Kalau beli fisik seperti ini berat, sekarang kan ada digitalnya. Ya silahkan, halal kok. Halal asal ngedownloadnya ya halal juga gitu. Jangan curi-curi gitu. Internetnya harus halal. Internetnya boleh nyuri. Kalau ngedownload modalnya tidak halal, hasil downloadnya enggak halal. Kembali. Kenapa hijrah? Karena hijrah ini tuntunan. Hijrah ini uswah. Hal yang berbeda dengan yang tadi saya sampaikan. Dibelahnya dada beliau, Isra dan Mi'raj. Karena hijrah ini tuntunan, Nabi untuk hijrah ini lakukan upaya-upaya manusiawi yang bisa kita contoh, kita teladani. Nabi hijrah itu enggak ke Madinah aja. Sebelum ke Madinah, Nabi mengusahakan hijrah ke mana? Habasyah. Habasyah mana? Pernah lihat atlas Al-Quran? Nanti cari ya. Kalau enggak, beli. Penting itu penting. Biar kita tahu kalau baca Quran
Misalnya nama Al-Judi, tempat berlabuhnya Nabi Nuh. Di mana Judi itu? Nah, buka atlas Qur'annya. Beli di, kalau mau murah-murah cari di Gramedia. Nah, barangkali di Gramedia kan atlas Quran kan nggak laku-laku. Karena nggak laku-laku jadinya didiskon besar-besaran atau bahkan dilelang. Gitu. Tapi kalau yang pasti ada, tapi harganya agak mahal. Jalan-jalan ke toko buku Wali Songo di Kuitang. Ya. Ini kayaknya nggak pada kenal toko buku nih. Aduh, calon ulama nggak kenal toko buku gimana ya? Mestinya kalau calon ulama itu rihlahnya ke toko buku, perpustakaan gitu. Ulama masih doyan ke mall, waduh. Aduh ya. Kalau Shopee kita nggak bisa lakukan mukorona. Kalau ke sana kan bisa buka dulu, lihat-lihat. Dari sekian buku yang sejenis mana yang paling oke kan bisa begitu. Nah, baik. Hijrah tuntunan. Nabi pertama kirim belasan sahabat ke Ethiopia. Gagal. Berikutnya kirim lagi puluhan. Gagal. Lalu upaya berikut Nabi hijrah kemana? Taif. Ya. Ketika pamanda beliau Abi Thalib meninggal, istri beliau siapa? Hah? Khadijah ya. Emang ada sitinya? Kamu main nambah-nambahin nama orang aja. Bagaimana kalau beliau tidak terima? Siti kan norak ya. Nama Siti kan udah nggak. Ini juga kalau punya anak kayaknya nggak bakal dinamain Siti. Jadul banget gitu. Siti itu dari Sayyidati, ya. Sayyidatina Khadijah. Mak, ini walaupun wanita pengaruhnya terhadap Nabi luar biasa loh. Nabi sangat kehilangan ketika Siti Khadijah wafat. Bukan cuma kehilangan seorang penopang finansial perjuangan, tapi kehilangan seorang yang bisa menjadi teman bicara, seorang yang cooling ketika Nabi sedang apa? Panas, sekaligus juga menghangatkan ketika Nabi sedang down. Makanya saat dengan Siti Khadijah, Nabi tidak perlu poligami. Cukup seorang Khadijah, apa yang dibutuhkan oleh Nabi selesai. Dalam. Hal yang tidak terjadi setelah Khadijah. Tidak cukup Nabi punya partner satu untuk mitra perjuangan. Mitra perjuangan ya. Bukan sekedar teman hidup. Rugi. Secakap-cakap ini dijadikan teman hidup. Sementara kalau udah usia 50 tahun laki-laki banyak yang sudah tidak hidup. Iya, yang untuk hidup perlu berjuang. Jadi saya nggak sependapat tuh dengan, ya alhamdulillah saya punya teman hidup, pendamping hidup. Cemen amat bini jadikan sebagai pendamping hidup. Emang hidup kalau tanpa bini nggak bisa. Bagi Nabi, istri itu teman perjuangan. Bukan sekedar teman hidup. Ya. Tidak cukup Nabi didampingi oleh pejuang-pejuang 1, 2, 3. Tidak cukup. Setelah Khadijah tidak ada. Tapi dengan Khadijah cukup 1. Omorun Pak, hari di Mekah Pan, Nabi masih tahapan. Bukan itu. Bukan itu. Dalam tradisi Arab poligami itu hal yang biasa. Nah, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang Mekah setelah Khadijah wafat. Setelah Abi Thalib
Maka kemudian Nabi berpikir untuk cari suaka ke Thaif. Tepatnya ke Bani Thaqif. Kalau yang suka baca Barzanji, ini pada doyan baca Barzanji nggak nih? Jangan-jangan karena udah milenial udah nggak kenal Barzanji lagi. Ngapain baca sejarah Nabi? Bagusan juga baca Quran. Likulli harfin, pahalanya baca Barzanji emang dapat. Barangkali ada yang sudah begitu. Ya salah menu ngaji pakai ngaji instan kan ketemunya yang begitu nanti. Kaget gitu, kaget. Oh iya ya, mendingan juga kumpulan tuh baca Quran daripada baca Barzanji. Nah, kalau ada yang baca Barzanji, Barzanjinya bacanya tidak dimutilasi, utuh-utuh. Kan sekarang banyak. Sekarang kan banyak yang menyenangi paket instan ya, gitu. Jadi karena instan ada yang terpotong tuh. Paling sampai walam matama kedua. Setelah itu langsung bypass asyrokol. Nah, itu kan. Kalau tidak dimutilasi, nanti kita akan dapati edisi yang menjelaskan Nabi hijrah ke Thaif. Saya kalau tidak lupa ya, kalau dulu saya hafal Barzanji, cuma karena jarang ikut barhabaan, ya lupa juga. Wa ammat ta'ifa yad'u thaqifa falam yuhsinu bil ijabati kiro. Dan kepada warga Thaqif, Nabi datang untuk meminta suaka. Tetapi sayang mereka tidak menyambut Nabi dengan baik. Fa'agraw bihis sufaha awal abid. Bahkan mereka menyewa preman-preman. Hamba sahaya. Fasabbuhu bi alsinatim badiyah. Lalu mereka mencaci maki Nabi. Innaka lasairun majnun. Maneh tibang tukang syair gelo. Ya kalau celaan Nabi itu dari dulu udah ada. Jadi kita nggak usah kaget kalau sampai sekarang orang mencela Nabi ada. Ya tipe kayak Pace ya apa? Kace itu nggak akan pernah selesai. Akan ada. Apa kalau bahasa Arab melempari itu? Fasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta khuddibat biddima ina'lah. Bahkan mereka menimpugi Nabi dengan batu sampai kaki sendal Nabi berdarah-darah. Nah ini sangat dramatis ya, sangat dramatis. Kalau saya teruskan, saya suka nggak kuat, suka sedih ya. Silahkan, mudah-mudahan nanti kalian bisa napak tilas ke sana. Ya, napak tilas ke Thaif ya, Thaif. Puncak Mekah, ya, puncak Saudi mungkin. Nah, hijrah itu begitu. Ya. Hijrah adalah tuntunan. Karenanya Nabi lakukan sealamiah mungkin. Gagal hijrah ke Thaif, Nabi kemudian merancang hijrah ke mana? Ke Madinah. Persiapannya nggak sebentar itu. Dimulai dari tahun ke-11 Ba'dan Nubuwah. Ketika musim haji, Nabi market, dekati itu orang-orang dari Madinah. Dijelaskan tentang Islam, masuk beberapa orang. Terjadilah Bai'ah Aqobah yang pertama. Tahun berikutnya terjadi Bai'ah Aqobah yang kedua.
Tahun berikutnya terjadi Bai'ah Aqabah yang ketiga. Baru setelah itu Nabi merencanakan hijrah kemana? Baru setelah itu Nabi eksekusi berangkat hijrah kemana? Ke Madinah. Itu setelah Mekah sampai pada puncak gentingnya. Tanggal 8 Safar, Kufaru Makkah berkumpul di Darun Nadwa. Ya. Darun Nadwa ini walaupun namanya indah, dipakai kumpulan untuk sesuatu yang sangat jahat ya. Silahkan pakai namanya tuh. Namanya Arab, indah ya. Namanya indah, Darun Nadwa, indah. Tapi di tempat itu berkumpul kufaru Makkah merancang pembunuhan terhadap Nabi. Lalu informasi itu disampaikan kepada Nabi oleh malaikat. Malamnya Nabi berangkat bersama sahabat Abu Bakar. Transit dulu di Jabal Thur 3 malam. Baru kemudian Nabi berangkat ke Madinah. Dituntun oleh guide seorang Nasrani. Ada yang tahu namanya siapa? Uraidnya. Nah, Uraitoh ya. Seorang Nasrani waktu itu. Ada sejarawan yang mengatakan pada akhirnya beliau masuk Islam. Tapi saat beliau bertugas ya menuntun Nabi, mengguiding Nabi ke Madinah masih non muslim tuh. Ini buat gambaran saja ya, buat teman-teman ulama yang fobia non muslim. Ulama masa kenalannya sama non muslim, nah kan ada yang begitu. Masa ulama bermuamalah sama non muslim kayak Ustadz Yusuf sama Haritanu gitu. Ustadz Yusuf kok apa-apaan sih bisnisnya sama Haritanu? Harusnya berbisnis itu kalau ulama sama yang bersyariah dong. Nah, ada yang bilang begitu gitu. Ini barangkali ada yang belum tahu, waktu Nabi hijrah mengalami proses terpenting dalam sejarah perjuangannya, digaidin oleh non muslim. Wallahu alam. Ini tabarukan bidzikriyah. Ini tabarukan saja. Alhasil saya akan minta Anda untuk pertama meresume ya. Meresume dari pertama kalangan sahabat Umar bin Khattab. Kenapa sahabat Umar? Karena sahabat Umar ini pendapat-pendapatnya banyak yang monumental. Saya minta Anda untuk meresume pendapat-pendapat sahabat Umar yang kontroversial, tetapi sekaligus menjadi pondasi bagi paling tidak jurisprudensi Islam. Satu itu. Kedua, dari Tarajum al-Muhadditsina war Ruwat. Ya. Saya minta Anda untuk mereview Al-Jarh wa Ta'dil Lirrazi. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil kalangan Imam Ar-Razi. Ada apa sih
dengan kitab itu, gitu ya. Seberapa penting. Kemudian apa implikasinya terhadap ilmu hadis dan seterusnya. Kemudian untuk tarajumul fuqaha, silahkan. Ada di sini yang bermadzhab Hanafi? Ada? Saya akan minta untuk mereview Tabaqatul Hanafiyah. Bagi ada? Kalau tidak ada, yang bermadzhab Maliki? Hah? Oh ya, nanti dulu. Ngaku sih boleh, tapi Imam Syafi'inya mengakui apa tidak? Maliki tidak ada? Yang kalau Noel bini nggak batal gitu? Ada nggak? Nggak apa-apa, nggak mesti. Itu guru Imam Syafi'i loh. Kalau Anda antipati terhadap Imam Maliki, berarti Anda antipati terhadap gurunya Imam Syafi'i. Jangan sembarangan. Nggak ada. Ini Syafi'iyah semuanya. Oke. Kalau gitu, silahkan direview Tabaqatus Syafi'iyah. Libni Subki saja. Ya. Karena Tabaqatus Syafi'iyah ini ada yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, ada yang disusun oleh Syekh Al-Asnawi, kemudian oleh Abu Asim Al-Ubadi dan lain-lain, banyak. Cukup satu aja. Ya. Dari karangan Ibnu Subki. Nah, kemudian bagi yang senang dunia asetoris, ya, sarkub, ya, yang senang hidup ala sufi, direview Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya Al-Asbahani oleh Imam Al-Asbahani. Terakhir, satu lagi. Kenapa? Baru segitu aja, Bang. Ulama segitu masih bilang banyak. Ya? Jadi kalau kader gitu. Enggak banyak, enggak. Hari gini masih. Nah, ini untuk khusus perempuan, ya. A'lamun nisa. Ini yang perempuan nih. Yang laki-laki ikut-ikutan. Ya, biar kenal perempuan. A'lamun nisa. Umar Ridho Kuhalah. Umar Ridho. Yang nyusunya laki-laki. Dah segitu. Minggu depan disiapkan makalahnya. Berarti bukan resume yang diserahkan ke Kemana? Ke sekretariat. Ke sekretariat juga ke saya. Iya. Iya. Berarti ke Masalah gitu. Kan sebelumnya sudah dikasih tahu PKU itu nggak main-main. Waktunya cuma 6 bulan. Mau jadi ulama apa 6 bulan ngajinya? Kalau tidak dipadatkan. Gitu. Jadi ketemu sama saya bisa jadi cuma 2-3 kali, tapi harus apa? Kudu bebenangan. Paling teh bebenangan liurna gitu. Kan yang penting proses. Wa quli malu fasayarallahu
amalakum, yang akan dinilai oleh Allah itu prosesnya. Bukan soal nanti hasilnya seperti apa. Prosesnya bagaimana. Ya, silahkan minggu depan selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau masih ada waktu. Ya, ya, Sesi pertanyaan. ya silahkan. Kalau Baiklah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. 3 aja. 3 pertanyaan. Ya, silakan. Kang Ghazali. Ya. Baik, yang kedua masih ada dari perempuan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, apa-apa. Berarti apa yang saya sampaikan ternyambung ya. Nunanya lalieun. Nabi itu kirim delegasi ke Habasyah sampai firiwayatin 3 kali, yang masyhur 2 kali. Ini nggak main-main. Pada delegasi kedua yang dikirim oleh Nabi tidak kurang dari 80 sahabat laki-laki, 11 sahabat perempuan. Jumlah yang sangat apa? Banyak. Nabi dalam benak saya, ini di garis bawah ini interpretasi, ini penafsiran. Dalam benak saya, jika memang Habasyah kondusif, Nabi akan memindahkan markas perjuangannya ke sana. Emangnya Nabi mau dongslokin sahabat-sahabatnya dikirim ke Habasyah? Enggak dong. Sama seperti halnya saat Nabi utus, siapa tuh? Ke Madinah yang pertama kali dikirim oleh Nabi. Mus'ab siapa? Bin Umair. Mus'ab bin Umair. Tahun ke-10 atau ke-11 Ba'dal Bi'tsah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah kirim Mus'ab. Sehingga kemudian Madinah kondusif, bisa menerima kedatangan Nabi. Bisa tolak al-badru alaina itu kan ada Mus'ab bin Umair. Nah, itu yang tidak terjadi di Habasyah. Memang bukan faktor semata kegagalan para delegasi, bukan. Karena intelijen kufarum Makkah juga kirim orang melakukan counter. Kalau sahabat bilang ke Raja Habasyah, siapa waktu itu? Najasyi beganah begini, di counter tuh oleh utusannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Nah, sehingga pada akhirnya Habasyah tidak kondusif. Jadi Nabi merencanakan hijrah ke Habasyah itu bukan sekedar untuk meminta atau mencari suaka, tetapi dalam benak saya bisa saja kalau Habasyah kondusif, Nabi memindahkan markas apa? Perjuangan. Walaupun pada akhirnya karena di Mekah ada Baitullah
ya. Ada rumah Allah, tetap pada akhirnya Nabi akan kembali untuk melakukan Fathu Makkah. Sayangnya Habasyah tidak kondusif, dan yang kondusif justru malah Yathrib. Yathrib itu artinya onak dan duri. Saking jeleknya kondisi geografi dari Yathrib ya waktu itu. Justru malah Yathrib yang kondusif untuk Nabi. Wallahu a'lam.